Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathil Barkihas dari kelas Sosiologi C. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum dan kekuasaan. Perlu kita ketahui itu terlebih dahulu, hukum diartikan sebagai nilai-nilai. Pembahasan hukum dalam konteks nilai-nilai berarti memahami hukum secara filosofis, karena nilai-nilai merupakan abstraksi tertinggi dari kaidah-kaidah hukum. Hukum juga diartikan sebagai asas-asas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Adapun 3 macam fungsi kekuasaan terhadap hukum. 1. Kekuasaan merupakan sarana untuk membentuk hukum, khususnya pembentukan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan merupakan alat untuk menegakkan hukum. Dan yang ketiga, kekuasaan merupakan media untuk melaksanakan hukum. Kemudian, fungsi hukum terhadap kekuasaan ada 4, yaitu yang pertama, hukum adalah media untuk melegalisasi kekuasaan. Dan yang kedua, fungsi hukum terhadap kekuasaan untuk mengatur kekuasaan. Ketiga, untuk membatasi kekuasaan. Dan yang terakhir, keempat, untuk meminta pertanggungjawaban kekuasaan. Berdasarkan tema yang saya bahas, yaitu mengenai masalah hukum dan kekuasaan, perlu kita ketahui kekuasaan dalam konteks hukum yaitu kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun faktanya yang ada di dalamnya itu jauh berbeda. Hukum yang seharusnya mengatur dan memberikan hak-hak terhadap masyarakat malah berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Hukum justru mempersulit dan menyengsarakan bagi masyarakat. Mengapa bisa dibilang begitu? Karena di Indonesia masih melihat hukum dari konteksnya atau kontennya, di mana hukum tersebut hadir hanya untuk melindungi kalangan atas saja. Sistem ini yang terkadang masih dianut Indonesia sampai saat ini. Bukannya untuk melindungi keadilan rakyat kecil, namun digunakan untuk melindungi penguasa. Masih ingatkah Anda dengan kasus Nenek Asyani yang dituduh mencuri kayu jati di kawasan hutan produksi, yang dijerat dengan pasal 12 Junto, pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Kasus ini sempat heboh di kalangan masyarakat Indonesia dikarenakan Nenek Asyani berdalih bahwa kayu itu diambil dari lahannya sendiri di dusun Secangan, Situbondo. Mengapa demikian? Karena memang hukum di Indonesia ini tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bisa kita lihat sampai sekarang kasus-kasus besar korupsi yang ada di Indonesia yang jelas lebih merugikan negara. Kasusnya tidak jelas, kelanjutan kasusnya tidak jelas. Kalaupun para pelaku korupsi itu tertangkap dan dipenjara, itu bukan seperti penjara yang kita bayangkan. Berdasarkan apa yang saya tonton di Mata Najwa, ketika Najwa Shihab mengunjungi salah satu terpidana korupsi, tidak ada yang namanya penjara itu kotor, hanya ada kasur dan orang untuk tidur. Tidak. Namun fasilitas yang bisa dibilang mewah diberikan untuk terpidana korupsi tersebut. Di dalamnya ada kasur untuk tidur, persediaan makanan, alat untuk memasak, dan kulkas. Kurang hebat apa hukum di negeri ini? Anda sudah tahu sendiri kenapa fasilitas mewah ini diberikan kepada pelaku korupsi tersebut. Ya karena mereka punya. Mereka seolah merasa masih berkuasa walaupun di dalam lapas sekalipun. Miris memang melihat hukum yang ada di Indonesia, namun itu faktanya. Kasus kecil diangkat dan menjadi perbincangan, namun kasus besar dihilangkan tanpa adanya kelanjutan. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.